Ada perempuan Inggris yang hilang di Jepang, tapi polisi Jepang nggak peduli karena dia bukan orang Jepang asli. Kenapa bisa kayak gitu sih? Sini gue ceritain. Jadi ada seorang perempuan Inggris namanya Lucy Blackman, dia itu asalnya dari Sevenoaks, Kent, Inggris. Terus habis itu pas dia ke Jepang itu umurnya 21 tahun. Dan pada tanggal 4 Mei 2000, tahun 2000 ya, dia pergi ke Jepang sama temennya namanya Louis Philip. Jadi si Lucy sama Louis ini dia itu pramugari, cuma karena ngerasa kayak aduh gue kayaknya capek deh gitu. Jadi dia karir break gitu berdua. Akhirnya mereka pergi ke Jepang pakai visa turis 90 hari. Jadi kayak buat jalan-jalan, terus abis itu mereka sempat kayak ngelamar kerjaan gitu, jadi hostess di Roppongi. Jadi di daerah kayak Red District gitu, daerah Roppongi. Itu nama tempatnya adalah Casablanca. Oke, kayak apaan sih hostess? Jadi gini, hostess itu kalau di Jepang, jadi kayak misalnya ada di satu klub, ini namanya Casablanca ini ya. Nah, si Lucy ini kerja kan di Casablanca, di klub ini. Jadi, kerjaan hostess itu adalah nemenin ngobrol, makan, minum gitu. Itu sama si pelanggannya. Jadi, hostess itu bukan kayak PSK atau LC. Jadi beda nih gitu. Nah, abis itu di Jepang, jadi di budaya Jepang itu ada namanya dohan. Dohan itu jadi aktivitas di luar si klub itu. Jadi kayak misalnya gini, dohan itu adalah kayak misalnya ada pelanggan nih, kayak dia udah sering ngobrol sama lu segala macam, nah dia kepengen makan malam sama lu. Jadi dohan itu makan malam aja, tapi di luar si klub itu. Jadi dohan itu dilakukan sebelum mereka pergi ke klub gitu. Nah, terus abis itu hostess itu di Jepang itu ada aturannya. Jadi lu tuh sama pelanggan cuma ngobrol, makan, minum gitu tanpa ada kontak fisik gitu kan. Nah, hostess itu bukan perempuan doang. Jadi ada juga cowok namanya host. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip juga. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat kayak misalnya di YouTube segala macam, itu tuh banyak banget kayak foto-foto host atau hostess gitu, kayak di jalanan kayak misalnya di daerah Osaka, kah di Roppongi itu banyak banget. Nah, itu adalah hostess dan host. Atau kalau misalnya kalian familiar, zaman dulu tuh disebutnya geisha atau oiran. Nah, zaman sekarang itu bilangnya hostess sama host. Nah, jadi si Lucy sama Louis ini temennya, dia itu nyewa apartemen di Shibuya. Nah, di tanggal 1 Juli di tahun 2000, si Lucy bilang nih sama Louis sama temennya, gue nanti mau pergi ya sama klien gue mau dohan, katanya gitu. Oke, udah tuh keluar ya dari apartemen ya si Lucy-nya kan. Abis itu jam 5 sore si Lucy nelfon ke Louis bilang kayak ngabarin, gue nih ternyata mau ke pantai, mau nongkrong gitu loh di pantai sama klien gue. Oke, udah ya. Nah, setelah dari situ, jam 7 malam, si Lucy bilang, nih nelfon lagi ke Louis, gue 1 jaman lagi deh pulang, katanya gitu. Oke, nah di situ Louis mikirnya kayak yaudah aman-aman aja. Nah abis itu di kebesokannya di tanggal 2 Juli si Louis ini dapat telepon dari seorang pria yang mengaku namanya Akira Takagi. Nah katanya si Akira Takagi ini bilang si Lucy temen lo nih udah ikutan sekte, jadi dia nggak akan balik dan sekarang tuh dia lagi di training. Udah pokoknya si Lucy ini nggak akan balik, katanya gitu. Di tanggal 3 Juli, dikarenakan si Lucy ini nggak balik-balik, akhirnya si Louis memutuskan untuk nelfon keluarganya si Lucy yang di Inggris. Itu nelfon bokapnya namanya Tim Blackman. Nah, abis itu di tanggal 4 sampai 5 Juli tahun 2000, itu adeknya si Lucy namanya Sophie Blackman, dia OTW Jepang, terus habis itu pas nyampe Jepang akhirnya dia lapor sama kepolisian Jepang, terus habis itu coba cari tahu terakhir kakaknya di mana, terus habis itu cari tahu juga informasi tentang kayak kakaknya terakhir ngobrol sama siapa, sama orang yang kenal juga, bla bla segala macam, sampai akhirnya dia nyebarin foto kehilangan kakaknya gitu ya di daerah-daerah di Jepang. Akhirnya setelah 9 hari si Lucy ini hilang, bokapnya Lucy, Tim itu datang ke Jepang, terus habis itu ketemu sama kepolisian dan segala macamnya. Terus diwawancarain juga, terus bikin konferensi pers juga. Sampai akhirnya bokapnya nyebarin posternya si Lucy, itu benar-benar di seluruh bagian Tokyo. Khususnya di bagian yang di Roppongi tadi, Red District dan segala macamnya. Nah, habis itu ada rumor-rumor juga, katanya si Lucy ini kayaknya dibawa ke Hong Kong pakai kapal, mau dijadiin PSK, masuk sekte. Jadi kayak banyak banget rumor-rumor gitu. Nah, jadi kerabatnya si Tim ini, bokapnya Lucy, itu bilang katanya, jadi istrinya nih orang Jepang katanya. Jadi katanya kalau misalnya ada kasus orang asing yang hilang atau kenapa-napa di Jepang, itu biasanya polisi Jepang tuh kayak nggak terlalu nanggepin, katanya agak angot-angotan, katanya gitu. Setelah 19 hari si Lucy hilang, jadi Perdana Menteri Inggris pada saat itu Tony Blair, dia mampir ke Tokyo buat ketemu sama Perdana Menteri Jepang, dia bilang kayak minta tolong, intinya kayak tolonglah kasusnya si Lucy ini diperhatiin lagi, terus habis itu ditindak lanjut lagi. Akhirnya kepolisian dan segala macam itu buka kasus-kasus lama buat cari tahu kayak
ini si Lucy ini arahnya kemana, kayak misalnya nyari benang merahnya, bla bla segala macam. Nah, jadi polisi Tokyo itu katanya waktu itu 3 bulan sekali itu datang ke klub-klub gitu di daerah Roppongi atau segala macamnya, pokoknya ke Red District, itu buat nanyain visa-visa si hostess-hostess yang dari luar negeri. Nah, abis itu akhirnya polisi itu datang ke klub, terus abis itu nanya-nanyain lah ya sama orang-orang yang ada di klub, kayak manajer klub, bla bla segala macam. Mau nanya nih kayak ada kesaksian kah, atau kayak ada yang tahu Lucy kemana kah, atau kayak terakhir lihat kah. Ternyata ada kesaksian dari beberapa hostess di sana. Jadi bukan di Casablanca doang ya, bukan di klub itu doang ya. Jadi ada beberapa hostess di daerah Roppongi gitu. Mereka tuh bilang mereka pernah ada klien nih yang kayak bawa mereka tuh ke pantai yang Dohan tadi itu. Ke pantai, terus abis itu kayak mereka tuh di jalan nggak sadar diri, tapi kayak pas bangun tuh badannya sakit-sakit. Katanya kayak gitu. Ini yang gue kaget, karena gue pikir polisi Jepang tuh bakal gercep masalah-masalah kayak gini. Jadi ternyata udah ada laporan, udah lama tentang hostess-hostess ini tuh kayak dibawa ke pantai, terus abis itu katanya dibius lalu segala macam. Tapi polisi Jepang menganggap itu adalah masalah sepele, makanya tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi katanya yang masalah hostess ini kayak dibawa sama orang ke pantai terus habis itu kayak dibius terus nggak sadar segala macam, itu tuh udah 3 tahun lalu sebelum kejadian si Lucy ini. Terus abis itu tuh katanya ciri-cirinya orangnya itu orang kaya banget, terus mobilnya A, B, C, D, bla bla segala macam. Itu menurut pengakuan si hostess-hostess yang ada di klub-klub di daerah Roppongi. Nah, 52 hari setelah si Lucy ini hilang, jadi bokapnya si Lucy ini bikin konferensi pers lagi bla bla segala macam. Akhirnya dia bilang katanya siapapun yang bisa ngasih informasi sekecil apapun tentang si Lucy ini itu akan dapat duit 1,5 juta yen. Itu. Nah, tapi sebenarnya polisi Jepang tuh katanya, ini menurut bokap Lucy ya, katanya kayak banyak yang kesel juga sama gue karena gue tuh kayak agak ngebangkang, kayak gue tuh nggak ngikutin protokol, karena kan yang kita tahu Jepang tuh kayak protokol banget, ngikutin aturan banget. Soalnya bokapnya Lucy ini sampai bikin hotline, kayak dia tuh nyewa satu kantor kecil gitu. Di situ tuh isinya ada kayak call center gitu. Terus nanti siapapun yang kayak tahu informasi sekecil apapun tentang Lucy, lu bisa nelfon ke situ. Jadi bokapnya sampai bikin kayak gitu, mungkin kayaknya itu yang bikin polisi Jepang tuh kesel, kayak lu kok bertindak sendiri sih, nggak ngikutin protokol kita, kayaknya kayak gitu. Nah, inspektur yang nanganin kasus Lucy pada saat itu namanya Yasuhiko Asano, dia mengaku bahwa ada perempuan Australia ya, itu dia bilang namanya Jessie. Jadi si Jessie ini katanya pernah mengalami hal yang sama, yang kayak dibius tadi gitu, kayak yang pengakuan hostess-hostess yang lain. Itu katanya, gue nyatet nih nomor si pelaku ini, mungkin sama gitu kan. Dan di buku catatannya, di situ tertulis namanya Yuji Honda, dan ada nomor teleponnya. Akhirnya, setelah diperiksa lah ya, kayak si nomor teleponnya si Yuji Honda tadi, itu pas dicari memang kayak ada 10 panggilan kira-kira, itu riwayat teleponnya ternyata bener, di situ ada nomornya si Lucy. Setelah dicari tahu, ternyata kayak mereka tuh ngelacak dari antenanya, kayak nih handphone ini pindah-pindah kemana gitu ya. Pas dicari tahu sama polisi, ternyata si Yuji Honda ini itu ada di Moto Akasaka di Tokyo. Jadi, menara Moto Akasaka itu tuh kayak kantor gitu. Nah, terus abis itu akhirnya polisi datanglah ke menara Moto Akasaka tadi. Disamperin, terus abis itu ketemu sama manajernya bahwa mereka mencari orang bernama Yuji Honda segala macam gitu intinya ya. Terus abis itu dikasih tahu lah. Nah, di lantai 6 ini ada orang yang nyewa 2 ruangan itu untuk perusahaan namanya Plan Orihara. Terus abis itu pas dicari ternyata data yang nyewa tuh nggak ada. Cuma si manajer yang ngurusin si perusahaan ini, maksudnya yang di menara itu tadi, itu tuh bilang katanya si yang punya Plan Orihara ini itu orangnya freak, nunduk mulu, nggak pernah disapa tuh nunduk, pokoknya kayak orangnya freak deh, intinya dibilang kayak gitu. Akhirnya polisi tuh ngecek si garasi mobil yang di daerah menara Moto Akasaka tadi, itu katanya polisi nemuin mobil puluhan, itu benar-benar banyak banget, mobil mewah semua, kayak Mercy lah, Porsche, terus habis itu Rolls Royce, segala macam. Dan ternyata mobil-mobil itu yang dideskripsiin sama hostess-hostess yang ngaku ke polisi tadi. Nah, jadi ada salah satu hostess yang mengaku sama polisi. Jadi dia itu pernah dibawa sama seseorang ya, pokoknya sama kliennya dia juga. Jadi si Monica, namanya Monica ini orang Inggris. Dia bilang bahwa katanya gue itu pernah dibawa sama seseorang untuk makan ke pinggir pantai. Cuma gue nggak tahu nama tempatnya apa katanya. Tapi yang gue inget ada pohon palem. Dan ternyata pohon palem itu kalau di Tokyo satu-satunya
tempat yang ada pohon palem itu di Zushi Marina. Jadi tuh kayak kondominium gede gitu, kayak tempatnya orang-orang kaya banget. Nah, akhirnya polisi ngajak si Monica ini ke sana. Jadi si Zushi Marina ini dari Tokyo itu sekitar setengah jam. Jadi dekat lah ya, lumayan. Terus habis itu ke sana, terus habis itu si Monica nih bilang, kayaknya nih kalau nggak salah, kalau nggak di lantai 4, lantai 7, katanya gitu. Cuma kan sebenarnya kalau dari situ polisi nggak bisa mastiin kan sebenarnya. Akhirnya polisi sama Monica itu ke restoran di Zushi Marina situ. Ke restoran, nanya sama pelayannya. Ditunjukin lah fotonya si Lucy Blackman ini. Lu pernah lihat dia nggak? Oh, gue pernah lihat dia nih, katanya. Dia sendiri bagaimana? Kata polisi. Oh, dia ini sama cowok waktu itu, nggak sendirian. Dan itu di tanggal katanya 1 Juli. Persis banget pas si Lucy ini hilang. Jadi, si polisi ini akhirnya mintalah data-data penghuni di sana. Namanya siapa aja, terus punya apa aja, bla segala macam. Akhirnya setelah dicari daftar, bla segala macam, duh kok nggak nemu ini yang pas ya. Cuma, yang salah satu polisi ngeh itu adalah nama Obara. Kenapa Obara? Jadi, kalau kita inget tadi yang namanya Plan Orihara, jadi katanya kalau di Jepang itu, Orihara itu sama Obara, itu kanjinya sama. Jadi bentuknya sama. Nah, akhirnya polisi mencocokkan nih, kayak, oh ini kayaknya Orihara, ini Obara. Akhirnya, dapatlah nama Joji Obara. Jadi, akhirnya polisi nyari, siapakah si Joji Obara ini? Jadi setelah dicari tahu, si Joji Obara ini pernah dipenjara. Dikarenakan dia pernah menyamar jadi perempuan, dia masuk toilet cewek, terus abis itu ditangkep, dan pas ditangkep, si Joji ini tuh kayak gak mau difoto, jadi dia nunduk mulu, cuma ke foto cuma kayak agak gak terlalu gini loh, maksudnya mukanya tuh gak ngadep kamera banget, jadi agak nunduk gitu. Abis itu, di-print lah si foto yang polisi punya, ditunjukin ke Monica sama Jessie. Setelah ditunjukin, bener, ini orangnya yang bawa gua, katanya gitu. Udah 103 hari setelah hilangnya si Lucy, akhirnya Joji Obara itu disamperin di kediamannya. Terus abis itu menurut manajer dan segala macam yang penghuni sana, katanya Joji Obara itu selalu keluar pagi. Itu sekitar jam 7 pagi untuk beli koran. Akhirnya kayaknya polisi tuh sebelum jam 7 itu ke sana, tapi kayak polisi tuh benar-benar nyebarin orang-orang di sana. Jadi kayak ada 2 yang di jendela, entar 2 di pintu keluar, segala macam. Karena menurut polisi, kayaknya nih gue ngerinya dia lompat nih, katanya gitu. Akhirnya, bener, jam 7 teng, itu Joji buka pintu, terus habis itu langsung ditanya sama polisi, apa bener lu Joji Obara? Katanya. Dia langsung ngaku, dia bilang iya dan dia langsung menyerahkan diri. Dan Joji Obara ditangkap di Zushi Marina nomor 4, dan menurut pengakuan tetangganya, emang si Joji ini orangnya penyendiri, terus habis itu nggak ngobrol sama orang dan segala macam. Dan Joji ini orang kaya banget, dia punya warisan banyak banget dari bapaknya, jadi duitnya benar-benar banyak banget. Dan dia itu punya beberapa properti di Tokyo. Jadi karena si Joji Obara ini tuh punya properti banyak banget, jadi banyak banget polisi yang dikerahkan untuk ngegeledah. Jadi kayak yang satu ngegeledah di mana, satu ngegeledah di mana. Nah, ini yang pertama gue akan jelasin dulu. Jadi akhirnya polisi kan ngegeledah nih di tempat yang si Joji tadi ditangkap. Pas digeledah, polisi masuk itu tuh ketemu kayak alkohol lah, bla segala macam, sampai akhirnya ada yang bikin polisi tuh kayak bingung, ini di langit-langit apa ya katanya. Jadi kayak ada pengait gitu. Habis itu, ada polisi lain yang menggeledah di Moto Akasaka, di tempat Plan Orihara tadi. Pas digeledah, di sana ditemuin buku catatan kayak diary gitu, tapi nggak ketahuan lah ya dia nulisnya kapan gitu. Intinya dibilang katanya dia akan menjadi jahat dan akan mengabdikan diri dia pada kejahatan, katanya gitu. Abis itu, digeledah lagi lah di properti lainnya. Abis itu pas digeledah di properti lainnya, ternyata ditemukan 400 VHS atau kayak kaset gitu. Terus akhirnya kaset itu pas dibuka sama polisi, aduh, ini ngeri banget sih menurut gue. Jadi VHS atau kaset yang tadi ditemuin sama polisi setelah ditonton itu ada orang yang berbeda-beda, maksudnya ada perempuan yang berbeda-beda di dalam video itu. Pertama, mereka itu nggak sadarkan diri. Kedua, mereka itu diikat oleh pengait yang tadi dilihat sama polisi. Tapi itu kakinya yang diikat di situ. Ketiga, mereka selalu ditutup sama anduk mukanya. Jadi isi video tersebut adalah pelecehan Joji Obara terhadap perempuan-perempuan yang ada di video yang tidak sadarkan diri. Dan setiap kaset atau VHS itu tuh dilabelin sama si Joji Obara ini, tapi nggak pakai nama lengkap. Jadi kayak mungkin nama depan atau nama panggilan, jadi kayak gitu. Dan setelah ditonton, 400 VHS itu nggak ada si Lucy Blackman. Nah, di sini polisi itu mau ngebuktiin bahwa si Joji Obara ini udah menculik, membius, dan melecehkan tanpa sepengetahuan si korbannya. Dan akhirnya, polisi ngeliatin lagi lah si VHS itu, video-video itu. Ternyata,
setiap di video, Joji Obara itu selalu nyiapin anduk, terus abis itu ada kayak botol coklat gitu, abis itu ditaruh gitu di anduk itu, dan muka korban-korbannya itu selalu ditutup dengan anduk itu. Dan ternyata setelah dicari tahu, botol itu isinya adalah zat kloroform yang diyakini sama polisi bahwa kalau zat kloroform itu bisa membius, dan akhirnya kayaknya Joji Obara nih memang benar membius si korbannya itu pakai zat kloroform itu. Jadi gini, pas digeledah, itu si tempatnya si Joji itu polisi nemuin obat bius. Kayak ether, kloroform, dan lain-lainnya. Jadi kayak, ya polisi yakin bahwa memang si Joji ini niat untuk ngebius. Dan ada dokter forensik itu, dia nonton video-videonya, dan katanya ada perempuan yang kayak tangannya gemeteran gitu. Terus habis itu ternyata tanda-tanda dari keracunan si kloroform ini adalah, ya pertama itu tremor. Dan kalau misalnya keracunan si kloroform itu katanya menimbulkan hepatitis akut, dan gejalanya itu tadi salah satunya adalah yang tremor tadi. Nah, di video-video yang tadi ditemuin sama polisi, itu ada salah satu korban yang mukanya teridentifikasi, namanya Carita. Nah, Carita ini umur 21 tahun, dia hostess juga, tapi dia orang luar negeri, bule gitu juga. Dan ternyata Carita ini sudah meninggal 8 tahun lalu di tahun 1992 sebelum kejadian si Lucy ini. Dan Carita itu meninggal dikarenakan gagal organ, dan dia dinyatakan meninggalnya karena keracunan makanan. Dan waktu itu Carita itu meninggal dan dinyatakan sama polisi itu karena keracunan makanan tanpa ada otopsi. Nah, untungnya sampel hatinya si Carita ini ada. Akhirnya dibuka lagi, dites lagi, dan ternyata di sampel hati itu ditemukan zat kloroform. Jadi itu benar-benar sama banget sama yang tadi ditemuin sama polisi. Akhirnya ini adalah bukti kuat untuk penangkapan Joji Obara atas pembunuhannya si Carita. Gue bingung banget sama polisi Jepang ya. Kenapa sih pas kasusnya Carita itu nggak diotopsi? Itu pertama. Terus habis itu kedua, mereka tuh kayak, ya udah ini pokoknya ya meninggalnya karena keracunan makanan. Tapi pas kasusnya si Lucy ini gede banget gitu kan, kayak media menyorot di mana segala macam. Terus baru tuh dinyatakan bahwa Carita itu dibunuh sama si Joji. Kayak, kenapa pada saat itu lo nggak otopsi gitu? Kayak orang mager, nggak mau nyari tahu kenapa-kenapanya, kayak orang, gimana ya? Kayak, bodoh, orang asing gitu. Gak usah gue cari tahu, apa kayak gitu gimana ya? Maksudnya, ini nih yang gue bikin sebel juga sama polisi Jepang, walaupun kita suka banget sama Jepang. Nah, terus masalahnya si Lucy gimana nih? Nah, ini dia nih. Karena jejak-jejaknya nggak ada, di VHS si Lucy nggak ada, terus belum ada bukti. Jadi si Joji ini, ya belum ketahuan nih, bener nggak sih nyulik si Lucy, terus abis itu kayak gimana gitu. Nah, ini udah 134 hari si Lucy hilang. Akhirnya si polisi ini cari-cari tahu lagi lah ya buat bukti dan segala macamnya. Nah, ternyata si Joji Obara ini orangnya itu suka ngumpulin barang-barang, termasuk struk belanja. Jadi di apartemennya itu ditemuin sama polisi, struk belanja tuh bener-bener banyak banget. Dan akhirnya di situ polisi, oke, ini kita bisa nge-track bahwa pada tanggal 1 Juli pas si Lucy hilang, kemana aja nih? Akhirnya di-track lah di tanggal 1 Juli 2000, si Joji ini kemana aja. Ternyata di jam 3 sore, si Lucy sama Joji itu dia pergi ke Zushi Marina dan sempat berhenti kayak ke restoran gitu di Zushi Marina juga. Dan di jam 5 sore ke apartnya si Joji di Zushi Marina. Setelah dari situ, Lucy nggak ketahuan ada di mana. Nah, tanggal 2 Juli malam sampai 3 Juli pagi, itu pas di track ternyata Joji Obara itu balik ke Tokyo. Dan di tanggal 4 Julinya dia sempat kayak belanja gitu. Dan barang-barangnya itu menurut polisi aneh. Jadi kayak ada sarung tangan lah, ada kayak gergaji lah dan segala macamnya. Dan setelah itu, di tanggal 5 Juli, dia pergi ke apartnya dia, itu di Blue Sea Aburatsubo. Kemudian, di tanggal 6 Julinya, itu penghuni, kayak tetangganya si Joji ini, itu tuh ngeluh sama ya pengelola apartemen situ ya, kayak, ini kok kayak suaranya tuh berisik banget sih di apartemennya si Joji gitu, kayak ada apaan dah, ngapain dah. Nah, ini menurut analisa polisi, jadi di struk pembeliannya si Joji Obara itu ada semen, terus abis itu ada tenda portable, ada gergaji juga. Nah, kayaknya si Lucy itu sudah meninggal di tanggal 1 Juli. Terus abis itu si jasadnya Lucy itu dipisah-pisahkan dari tubuhnya. Terus abis itu dibawa ke apartemennya dia di Blue Sea Aburatsubo. Tuh polisi akhirnya nyari-nyari lah ya kayak si jasadnya Lucy ini di mana, sampai ke laut juga. Terus abis itu ke hutan-hutan, sampai tanah tuh digali-gali segala macam, sampai berminggu-minggu, dan hasilnya nihil. Jadi mereka nggak dapet apa-apa. Nah, di tanggal 9 Februari 2001, 223 hari setelah si Lucy menghilang, jadi ini masih pencarian gitu kan ya. Nah, di situ polisi tuh curiga, itu ada gua di sana gitu kan. Nah,
Gua itu pas dilihat kok ada bathtub. Nah, di bathtub itu ternyata itu pas dilihat gitu itu kayak banyak cacing-cacing karnivor gitu dan segala macam. Karena polisi curiga, akhirnya bathtub itu dipindahin, pas digali dan ternyata di situ ada karung goni dan isinya benar di situ adalah jasadnya si Lucy. Akhirnya Joji Obara didakwa atas kasus pemerkosaan, penculikan, dan pembuangan jasadnya Lucy Blackman. Terus abis itu dia didakwa atas 8 kasus pemerkosaan lainnya. Dan Joji Obara dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Carita dan 8 pemerkosaan perempuan lainnya. Tapi dia dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan kematian Lucy Blackman. Gue bingung, kenapa nih dinyatakan tidak bersalah? Padahal menurut gue, bukti itu udah ada. Kayak tadi riwayat teleponnya si Obara, teleponan sama si Lucy. Terus habis itu kayak bukti yang kuat kayak jasadnya si Lucy ditemuin di Blue Sea itu. Kayak menurut gue tuh udah kuat kalau itu Joji, bener gak sih? Nah, tapi akhirnya karena keluarga nih gak terima. Kayak kenapa nih anak gue gak dapet justice lah, istilahnya gitu kan. Akhirnya naik banding lagi, tapi itu di tahun 2008. Dan pada April 2007, akhirnya kasus ini naik banding atas permintaan keluarga Lucy, tapi akhirnya di tahun 2008, di Desember, Obara baru dinyatakan bersalah atas kematiannya Lucy. Polisi itu kaget pas sidang awal bahwa si Joji Obara ini tidak dinyatakan bersalah atas kematiannya si Lucy. Jadi polisi tuh katanya kaget karena padahal ya perlu gue udah ngasih bukti-bukti segala macam kayak agar si Joji ini bersalah. Jadi gue masih nggak tahu juga kenapa hakim ini bisa menyatakan si Joji ini nggak bersalah sampai akhirnya harus naik banding dulu dan di tahun 2008 baru dinyatakan bersalah atas kematian terus memisah-misahkan tubuhnya Lucy gitu kayak kenapa? Yang gue bingung itu adalah kasusnya itu di 2001. Abis itu harus naik banding lagi sampai akhirnya si Joji ini dinyatakan bersalah dan penjara seumur hidup mutlak gitu kan. Gue sebenarnya masih agak bingung kayak kenapa polisi Jepang nih kayak agak gimana gitu sama warga asing. Gue nggak tahu, bukan polisinya juga sih, kayak gue nggak tahu polisinya atau hakimnya lah ya. Intinya kayak agak gimana sama warga asing, kok kayak nggak mau ngurusin kasus warga asing gitu. Kecuali yang kayak warga Jepang banget gitu, memang barulah diurusin gitu sama mereka. Selama gue nyari-nyari kasus kayak gini atau nonton-nonton kasus-kasus kayak gini, itu tuh polisi Jepang memang gercep banget sama kasusnya orang Jepang juga gitu kan. Tapi gue juga ngeliat kayak yang orang-orang bule gitu ya, maksudnya polisi-polisi bule, itu lebih gercep. Kayak mau kasusnya di orang mana kek, orang pindahan kek pas segala macam, itu bener-bener diurus banget sampai selesai. Dan mereka tuh kayak satset gitu loh. Menurut gue nggak kayak polisi Jepang, menurut gue sih kayak gitu. Oke, jadi segitu aja kasusnya si Lucy Blackman. Kalau misalnya lo memang pada suka sama konten gue, jangan lupa subscribe, like, komen juga, sama share ke orang-orang yang suka sama konten-konten true crime kayak gini. Terus sampai ketemu lagi di true crime selanjutnya. Bye-bye.